Malam mencekam di Cikole, jeritan arwah tanpa kepala. Gelisah adalah perasaan yang membuat orang melakukan apa saja untuk menghilangkannya, seperti aku dan Rian malam itu. Awalnya, aku dan Rian hanya berencana makan malam saja, tapi entah dari mana asalnya, tiba-tiba Rian mengusulkan untuk pergi ke kolam pemandian air panas Cikole. Singkat cerita, malam itu kami menghabiskan malam minggu kami di Cikole. Suasana di kolam air panas itu sangat ramai, dan itulah yang membuat kami berlama-lama di sana. Waktu pun mendekati dini hari ketika Rian mengajakku pulang. Awalnya, aku menolak. Aku berkata kepada Rian untuk menunggu hingga pagi agar tidak takut di jalan. Tapi Rian berkata, "Takut apa? Hantu? Gak ada hantu sekarang, hantunya juga lagi galau di rumahnya." Aku tertawa mendengar candaan Rian yang agak sembrono. Akhirnya, aku mengiyakan ajakan Rian, dan kami pun segera bersiap untuk pulang. Sepanjang perjalanan, aku dan Rian terus berkelakar hingga akhirnya Rian tertidur. Sesekali aku memeriksa spion untuk melihat pengendara lain. Sekilas, aku mendadak menghentikan mobilku. Aku meminta Rian untuk melihat ke pinggir jalan. Seorang perempuan tengah duduk di sana. Perempuan itu tampak menangis dan tidak memakai baju sehelai pun. Dia memegang kain putih yang masih bersih, menangis sambil melambaikan tangan ke arah mobilku. Tiba-tiba, dia berlari dan mengetuk pintu kaca di sebelah kiri, persis di sebelah Rian. Rian sempat berdebat untuk tidak membukanya, tapi perempuan itu terus meminta tolong, mengetuk jendela mobil sambil menangis. Aku membuka kaca mobil dan dia berkata, "Mas, tolong ya, aku sakit hati." Aku dan Rian terperangah ketika perempuan itu melanjutkan kata-katanya. Aku mempersilakan perempuan itu masuk. Tanpa berkata-kata, Rian menatapku seakan bertanya kenapa aku membiarkannya masuk. Di dalam mobil, suara tangisan perempuan itu tidak berhenti. Rian dan aku hanya terdiam, kemudian mulai bertanya tentang kronologis kejadian tersebut. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya menangis. Lama-kelamaan, suasana menjadi aneh. Mobilku semakin dingin meskipun heater menyala. Aku dan Rian saling berpandangan. Rian beberapa kali mengganti posisinya karena kedinginan, tapi mobilku semakin dingin. Aku memeriksa heaterku, kini pemandangan di luar semakin gelap dan hujan gerimis menyapu jalanan. Sesekali aku melihat perempuan itu lewat kaca spion. Dia menangis terseduh-seduh sambil tertunduk. Rian tampaknya sudah tertidur pulas lagi. Kini hanya aku dan perempuan itu yang masih terbangun. Tiba-tiba, aku mencium bau tidak sedap di mobilku. Baunya menusuk hidung seperti bau bunga tapi sangat tajam. Rian terbangun dan menanyakan bau apa itu. Aku menggelengkan kepala, menjawab mungkin bau sayuran atau bunga. Aku membuka jendela untuk mencari tahu. Ternyata bau itu bukan dari luar melainkan dari dalam mobil. Aku dan Rian saling berpandangan. Rian mulai membenarkan posisi duduknya seperti menyadari ada sesuatu yang aneh. Wajah Rian mulai memucat dan dia menggenggam tanganku dengan keras. Aku bertanya kepada Rian kenapa. Dia hanya diam dan matanya bergerak-gerak ke arah belakang. Badanku mulai gemetar juga. Apa yang kulihat di dalam mobil membuatku ketakutan setengah mati. Perempuan di belakangku sudah berhenti menangis. Tapi pemandangan di kursi belakang membuatku yakin kalau perempuan itu bukan manusia. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, dia berusaha memutar kepalanya dan astaga, perempuan itu melepas kepalanya. Dia kemudian menaruh kepalanya di pangkuannya dan melanjutkan lagu dalam bahasa Jawa yang membuat badanku membeku. Aku tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Sebuah kepala muncul di sela-sela tempat duduk antara aku dan Rian. Aku kaget dan perempuan itu mengambil kepalanya lalu tertawa cekikikan sambil menghilang dari dalam mobil. Aku menginjak fuel dan kulihat Rian menangis ketakutan. Aku kini tahu apa yang harus aku lakukan. Tanpa sadar, aku mengebut dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di kos, kami segera masuk ke dalam kamar, langsung menutup pintu dan menguncinya. Kami berdua terbaring lemas dan masih ketakutan di balik selimut. Lalu tiba-tiba bunyi telepon berdering, aku dan Rian saling berpegangan erat. Aku mengangkat telepon itu dan terdengar sebuah suara. "Doni,
Kenapa kamu tinggalkan aku? Aku masih ada di perkemahan Cikole ini dan kamu meninggalkanku. Terdengar suara Rian menangis di telepon. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ini astaga siapa yang bersamaku ini? Dengan gemetar, aku mematikan telepon dan berbalik menatap sosok di sebelahku yang selama ini kupikir adalah Rian. Sosok itu kini menatapku dengan senyum yang menakutkan. Perlahan-lahan, wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, rambutnya menjadi lebih panjang dan kusut, matanya menghitam, dan tawa cekikikan itu kembali terdengar. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahanku. Apa yang kamu inginkan? Suaraku bergetar saat aku berusaha mengumpulkan keberanian. Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya semakin dekat. Hingga aku bisa merasakan napasnya yang dingin dan bau anyir yang memualkan. Aku ingin tempatmu, bisiknya dengan suara serak yang memekakkan telinga. Sekarang aku benar-benar ketakutan. Aku berusaha mengingat semua doa yang pernah diajarkan oleh nenekku. Mulutku bergerak mengucapkan kata-kata doa, berharap dapat melawan sosok menyeramkan di hadapanku. Perlahan-lahan, sosok itu mulai menjauh, ekspresinya berubah dari marah menjadi penuh kesakitan. Teriakan keras terdengar sebelum akhirnya sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk dan ruangan yang kembali tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku segera menelepon Rian lagi untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya dia mengangkat telepon. Suaranya terdengar gemetar dan penuh ketakutan. "Rian, kamu di mana? Apa yang terjadi?" Tanyaku dengan cepat. "Aku di perkemahan, Doni. Aku tadi sendirian di sini dan tiba-tiba kamu meninggalkanku. Ada yang aneh di sini." Aku ketakutan setengah mati, jawab Rian dengan suara parau. "Tenang, aku akan datang menjemputmu. Jangan pergi kemana-mana," kataku, mencoba menenangkan Rian meskipun aku sendiri masih gemetar. Aku mengambil jaketku dan bergegas menuju mobil. Di situasi hujan yang gerimis, jalanan gelap dan basah menambah suasana mencekam. Sepanjang perjalanan, bayangan sosok menyeramkan itu terus terbayang di benakku. Aku berusaha fokus pada jalan dan berdoa agar bisa segera sampai di perkemahan. Sesampainya di perkemahan, aku melihat Rian berdiri di dekat tenda dengan wajah pucat. Aku berlari ke arahnya dan segera memeluknya. "Ayo cepat, kita harus pergi dari sini," kataku sambil menariknya menuju mobil. Rian tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk dan mengikuti langkahku. Kami masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan perkemahan. Dalam perjalanan, kami saling bercerita tentang pengalaman menyeramkan yang baru saja kami alami. Rian menceritakan bahwa dia melihat bayangan perempuan yang sama di perkemahan, yang membuatnya ketakutan dan panik. Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Setelah kejadian itu, kami berdua sepakat untuk tidak lagi bepergian ke tempat-tempat yang tidak kami kenal, terutama di malam hari. Pengalaman menyeramkan itu mengajarkan kami untuk lebih berhati-hati dan menghargai nasihat orang tua tentang larangan pergi ke tempat-tempat angker pada waktu yang tidak tepat. Namun, di balik semua itu, kami tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan meskipun kami telah kembali ke rutinitas sehari-hari, bayangan perempuan menyeramkan itu masih terus menghantui mimpi kami, mengingatkan kami akan malam mencekam di Cikole yang penuh misteri dan ketakutan.